Dulu itu pertama kali buka jualan itu jualan donat kentang. Karena cuman bisanya bikin donat kentang aja. Dan waktu itu juga belajarnya dari internet. Internet juga. Sempet. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol inspirasi. Ngopi, gini. Ngobrol inspirasi. Ngobrol inspirasi. Video kali ini kita dapat inspirasi baru. Ya. Anak muda, karyanya luar biasa. Pernah menang kemarin di menang. Iya nih, menang di Al-Ahmadi. Al-Ahmadi. Entrepreneur. Kepri ya kemarin ya? Sumatera luar biasa. Tahun 2016 2017 luar biasa. Jadi kenapa Kak Aris? Itu tadi anak muda karyanya luar biasa. Karena Pak Pras sendiri melihat dari dekat bagaimana perkembangan bisnis Aris. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sahabat ngopi semuanya. Amin. Untuk itu kita langsung simak dari Aris. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil Aris atau usaha Aris itu apa sih? Nah, di bawah ini. Oke, Riz. Oke, kenalan dulu ya. Oke, kenalan dulu. Oke, salam kenal buat teman-teman semua, followersnya Pak Pras Official. Kenalin, nama saya Aris. Ya. Saya ada usaha yaitu namanya Toteles Bakehouse. Itu bergerak di bidang bakery, frozen food dan tradisional snack. Oh ya, jangan lupa saya juga ada channel YouTube. Promosi. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama kita. Di Petualangan Aries. Oh, ya. Petualangan Aries. Nah, silakan di subscribe ya. Sama-sama, kita subscribe bersama-sama. Oke, makasih. Oke, kita lanjut. Jadi awal mula Aris ini kan apa ya? Ya masih muda. Ya. Laki-laki. Ya, laki-laki. Tapi iya. Dia laki. Maksudnya gini. Ini bisnisnya di bidang bakehouse gitu loh. Iya, di bidang bakery ya. Biasanya bakery kan identik sama ibu-ibu. Ibu-ibu, ya kan. Nah, ini betul. Alasan kenapa Aris membuka usaha bakery ini? Alasannya sebenarnya karena kepepet. Kepepet ya? Yang pertama kepepet. Terus yang kedua, yang paling mudah kita buka usaha adalah makanan. Karena semua orang butuh makanan. Gitu. Betul. Jadi kalau boleh cerita dari awal, ini panjang nih. Panjang, nggak apa-apa. Nanti habis 1 jam durasinya. Berapa tahun sih usia bakery Aris ini? Oh, ini kalau dari merintis sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun ya? Ya. Kalau dari awal ya, dulu awal pertama. Tapi kan sebelumnya kan nggak langsung Toteles yang ini kan? Ya, pertama itu jualan donat. Donat ya, saya tahu, donat kentang. Donat kentang pinggir jalan. Iya. Jadi dia itu pakai gerobak. Iya. Waktu itu dulu masih kurus. Iya, kurus banget ya. Berarti kita kenalnya udah lama ya? Iya, udah lama banget gitu. Jadi dulu itu pertama kali buka jualan itu jualan donat kentang. Karena cuman bisanya bikin donat kentang aja. Dan waktu itu juga belajarnya dari internet. Internet juga. Sempet
kali bikin trial, gagal, ada yang ngembang, ada yang terlalu asem, bantet, ada yang kehujanan dibuang. Akhirnya dengan sampai 5 kali. Itu pun sebenarnya belum terlalu bagus, tapi rasanya udah lumayan, langsung dijual. Oh gitu. Ya, jadi dulu sebelum buka sebenarnya saya ada kerja di salah satu perusahaan swasta di Muka Kuning, teknisi. Teknisi langsung ke bakery ya? Ya nggak nyambung kan? Ya, kita makin penasaran nih. Ya. Jadi gini, sahabat ngopi, kita jelaskan kenapa kita ambil video syuting di mobil, karena memang di di tokonya rame banget. Jadi nanti nggak fokus, ya terpaksa kita shoot di dalam mobil gitu. Oke, lanjut. Oke, tadi sampai saya kerja itu 1,5 tahun. Tapi sebelum ke Batam saya di Jambi itu kerja di perusahaan migas, sebenarnya udah enak. Cuman karena masih muda, biasanya kalau anak muda kalau kerja di dalam hutan kan nggak betah. Oh gitu, di hutan berarti ya? Nah, di dalam hutan dia sekitar 2 jam untuk mau keluar ke kota? Jalan raya. Pakai speed. Makanya nggak betah di sana, kurang lebih sekitar 1 tahun. Lumayan. 1 tahun lebih. Terus kemudian ke Batam, karena ada saudara di Batam. Tahun berapa di Batam? Lupa, 2012 atau 2012. Masa? Kurang lebih kayak itu. 12 berarti sekitar ya 8 tahun ya di Batam. Ngopi. Jadi baru aku di Batam tuh baru masuk. Itu karena ada saudara di sini disuruh ke Batam, karena kan di Batam dulu tuh aku ingetnya tuh wah deket Singapura, terus di sana transaksinya tuh pakai dolar, kan dengar kayak itu, cari duit gampang, wah kayaknya asik nih deket Singapura, nanti bisa sering ke Singapura. Karena dulu kan masih muda, sekarang masih muda sih. Gitu. Jadi pikirannya tuh masih labil gitu kan. Akhirnya ke Batam, terus ke Batam ikut saudara cari kerja, gitu. Dapat di perusahaan Muka Kuning sebagai teknisi mesin. Teknisi nggak nyambung nggak nyambung ke jualan donat. Jadi selama 1,5 tahun kemudian habis kontrak, saya coba, karena waktu kerja tuh saya suka dengan dunia komunitas, suka dunia ngumpul-ngumpul lah. Di kerja sambil kalau setiap hari Minggu tuh ngumpul komunitas ini, kebetulan ada komunitas yang tentang usaha, jadi saya suka ikut walaupun nggak jualan ya. Oh dulu belum jualan, masih kerja tapi ikut ya. Sempat jualan kaos. Nah, dijual ke teman-teman PT aja gitu. Cuman belanja 1 kali, habis itu nggak belanja lagi. Udah habis, sudah sisanya dipakai sendiri. Gitu. Nah, sekarang akhirnya keluar, terus pengen usaha apa ya? Aku pikir pengen usaha apa? Pokoknya aku pengen usaha aja deh. Nggak tahu, nggak ada modal, nggak ada apa. Yang penting pengen usaha, harus buka usaha gitu. Karena sering lihat seminar itu tentang ini kalau kita buka usaha tuh nggak perlu mikirin modal bla 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 gitu. Ternyata aku pikir sekarang salah. Jadi ditiru ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya usaha, sebaiknya modal itu persiapkan, tetap harus. Nggak boleh modal nekat banget, nggak boleh, nggak enak itu. Oke. Nah, sekarang Aris, ini kurang lebih berapa tahun bakery-nya? 5 tahun. 5 tahun merintis sendiri. Ya. Bayangkan, anak muda. Biasanya anak muda itu pikirannya labil. Ya. Suka sana sini. Sekarang masih labil. Enggak gini. Maksud saya tuh ya sekarang tuh stabil. Artinya justru meningkat. Karena kenapa? Dinilai dari hasilnya sekarang udah luar biasa. Yang saya juga tahu. Biasa di luar. Pak nih. Jadi gini, sebetulnya ini kan musim pandemi, Riz. Oh ya, yang mau dibahas tentang ini ya. Jadi yang kita bahas adalah tentang sukses di tengah pandemi. Jadi kiat-kiatnya apa, Riz? Jujur ya, Riz, posisinya di tahun pandemi ini mungkin kalau kita hitung rata-rata 80% itu kena efek dari pandemi ini. Iya. Dan pasti. Pak Pras lihat Aris ini salah satu yang bisa survive, justru luar biasa peningkatannya di musim pandemi ini. Panen raya ceritanya. Tadi berkah ya. Berkah di pandemi corona. Iya. Jadi coba lah kita bagi tipsnya apa sebetulnya sih bisnis sukses di tengah pandemi. Lanjut. Kalau tipsnya itu sebenarnya apa ya? Apa kira-kira? Masa itu tiba-tiba langsung customer banyak kan nggak mungkin, ya kan? Pasti ada trik dan kira-kira apa? Gini, kalau tips yang bisa share sebenarnya, kalau pandemi ini kan kayak perubahan perubahan cara orang order, apa sih istilahnya Pak Pras?
perubahan perilaku customer dari yang tadinya tadinya bisa dine in makan di tempat, terus kemudian bisa datang ke toko. Sekarang mereka beralih semua ke online. Terus biasanya kalau pandemi ini makanan apa yang dibutuhin? Nah itu yang paling cocok memang ya seperti itu, frozen food, terus kayak masker, terus kayak hand sanitizer itu memang cocok di dalam kondisi sekarang. Jadi yang dijual ya sesuai dengan yang dibutuhin customer, sebenarnya itu sih Pak Pres. Tapi kan Aris nggak jual hand sanitizer enggak. Tapi justru gini yang kita mau ulas tuh penjualan bakery Aris itu meningkat. Itu apa rahasianya gitu loh? Rahasianya apa ya? Enggak. Rahasianya itu tadi sebenarnya di frozen food. Kalau frozen food ini kan lagi booming sekarang kan. Sedangkan Aris itu sudah main frozen food dari dulu, dari 2017 2018. Udah 2 tahun yang lalu ya. Ya, sebelum orang bikin frozen food itu kan. Aris sudah terpikirkan untuk bikin frozen food karena di mana ya? Di Batam ini orang tuh tipenya orang yang suka kerja, mendingan saya kerja deh daripada saya harus masak sendiri gitu kan. Artinya, nah ini kesempatan atau peluang buat Aris nih. Oh iya, berarti aku harus siapkan produk yang sekiranya bisa instan, bisa disimpan lama, dan tetap ada gizinya yang pasti. Kalau frozen food itu tetap gizinya banyak. Berarti gitu. Kan memang udah dari dulu istilahnya ya kita nggak tahu kok musim pandemi itu ada di apa namanya kapan datang. Cuman Aris itu udah persiapan istilahnya udah jalan lah ya, bisnis frozen ini. Nah kebetulan terus akhirnya ini datanglah pandemi ini. Jadi meledaknya lah di situ. Karena orang sudah tahu kalau customer sudah banyak ya kan, yang mungkin dulunya mungkin dia contoh beli satu ya kan, karena mungkin pandemi dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya pembelian meningkat. Oh iya betul juga. Yang tadinya cuma beli 1 pack akhirnya beli 5 buat stok selama 5 hari atau berapa hari. Karena kan apalagi dengan dibarengi anak-anak kan nggak bisa sekolah nih sekarang. Nah rata-rata terus kemudian anak-anak nggak bisa keluar rumah. Akhirnya ibu-ibu ini belilah frozen food yang mana bisa tahan atau buat cemilan nanti anak-anak di rumah. Jadi yang paling meningkat tajam tuh frozen food Teles itu. Jadi yang dulu awalnya mungkin 100%, terus dengan keadaan seperti meningkatnya jadi 300%. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. 300%. Nah, itu tadi kan frozen food, ya kan, sahabat ngopi pasti penasaran, jujur pasti semuanya penasaran terkait dengan bakery Toteles ini. Iya. Selain frozen food. Oh ya, selain apa terkait dengan mungkin penjualan kalau selain betul. Kalau selain memang kebutuhan customer itu sekarang apa aja, karena di kondisi sekarang itu apa aja, nah itu adalah yang kita jual. Makanya kalau teman-teman mau jual mungkin bisa juga yang tadinya dine in bikinlah produk yang frozen food. Itu sampai sekarang masih kok. Dan kita nggak tahu nih kejadian kayak gini sampai kapan kan selesainya. Terus yang kedua, mikir untuk gimana produk ini tuh marketnya untuk satu wilayah, bukan kayak sekarang yang berdampak pasti gimana sih bahasanya? Kalau sekarang yang paling berdampak pasti toko oleh-oleh kan? Oleh-oleh, iya betul. Karena dia mikirnya nanti yang orang datang ke sini habis itu baru bawa oleh-oleh gitu. Turis nah ya. Sekarang kita harus sudah mikir yang namanya market untuk wilayah lokal. Market lokal artinya makanya Toteles itu ngeklaimnya itu memang untuk market lokal. Jadi yang sekarang orang nggak bisa bepergian, nggak ini, akhirnya mereka beli di Toteles seperti itu, Pak Pres. Jadi kita harus mikirin untuk market lokal itu. Apa yang dibutuhin sama market lokal. Oke, kan berarti memenuhi market lokal. Ya kan? Itu penting. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang marketnya sudah biasa di luar kota, itu kan jualannya online shop, pengiriman fokus aja di lokal gitu ya. Sekarang fokus atau kalau memang belum ada produk yang sekiranya cocok untuk market lokal, bikin yang cocok lah. Varian lah apa gitu kan. Sesuatu yang sekiranya bisa laku di market lokal. Khususnya kalau saya kan di Batam, jadi
khusus di Batam. Oke, gitu. Sahabat Ngopi, tadi udah 2 nih yang disampaikan dari Aris. Yang pertama tadi masalah frozen food ya. Yang keduanya market lokal. Kuatkan di apa namanya? Market lokalnya. Market lokalnya. Kebutuhan masyarakatnya. Terus ada lagi nggak kira-kira apa? Yang selama ini Aris apa namanya lakukan? Kok bisa bam gitu? Nggak tahu ya, kalau mungkin lebih ke inovasi inovasi produknya, dibikin produk baru mungkin bisa jadi biar orang nggak bosen. Tapi jangan terlalu sering ya, sering ngeluarin produk baru. Bosen juga yang jadi orang jadi cepat bosen. Gitu ya, pokoknya ada apa namanya. Terus yang kedua, yang tadi udah 3 ya, yang keempat itu lebih ke pelayanan Pak Pres. Sekarang orang pengennya tuh nggak perlu repot-repot ke toko atau kemana, tiba-tiba udah nyampe. Lebih ke delivery service gitu. Berarti Aris ada dong? Ada kurir khusus ada. Jadi tetap menjangkau lokal semuanya ya? Seluruh Batam? Ongkirnya 15.000. Tapi bisa lebih cepat ya? Dibandingkan kalau kita kan ada itu pakai kurir mandiri. Kalau kurir mandiri itu kan memang murah. Silang dia. Tapi kalau untuk makanan memang agak kurang cocok karena kan harus ekspres cepat. Kalau makanan itu harus ekspres. Orang kadang-kadang kebutuhannya lagi lapar pengen makan. Beda dengan mungkin barang all shop atau apa ya kan? Ya betul. Barang-barang yang mungkin barang-barang kayak baju kan nggak apa-apa kan, nggak harus cepat gitu kan. Atau pakai gosen itu lebih cepat sih. Oke. Aris, sukses luar biasa. Ya Allah, lebih kali. Nah, jadi gini. Sebetulnya siapa sih yang men-support Aris sampai saat ini? Support teman-teman customer semuanya. Iya. Dari keluarga. Dari keluarga. Atau dari siapa? Gitu. Ini cerita sedih-sedih. Enggak. Enggak, justru. Ada sedih. Gini, jujur ya. Saya pasti ada support yang luar biasa dari mungkin keluarga atau siapa kira-kira. Kalau support itu yang pertama kalau kita mau dari diri kita sendiri Pak Pres. Niat pertama kali buka usaha itu tujuannya untuk apa? Itu. Jadi kalau pas lagi semangatnya turun, diinget lagi kembali. Oh, niat tujuan bikin usaha itu apa, Riz? Itulah yang menguatkan. Jadi intinya tuh biar bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Tapi untuk itu, kalau dari keluarga ada nggak kira-kira orang atau mungkin siapalah atau keluarga atau siapa? Keluarga Aris di kampung semua. Jadi di sini sendirian, di Batam sendirian. Kalau support keluarga ya bantu doa, minta doanya itu aja paling. Kalau untuk support mungkin apa ya? Ada yang teman-teman kita yang kenal dekat. Ada nggak yang sampai saat ini? Banyak lah yang support, Pak Pres termasuk yang support. Kalau untuk usaha tetap diri kita sendiri yang harus nyemangatin untuk diri sendiri. Kalau teman ya sekedar mendoakan, kasih masukan, paling kayak gitu. Gitu. Tadi disampaikan siapa orang yang paling pengaruh dalam kehidupan Aris itu siapa? Siapa ya? Ya kan? Orang tua. Kalau Pak Pres sendiri pasti keluarga, istri yang mensupport gitu kan, karena kita sudah berkeluarga gitu. Karena Aris itu siapa kira-kira? Kalau Aris kalau belum punya istri jadi keluarga, doa orang tua, terus teman-teman di Batam khususnya teman-teman sahabat-sahabat Aris semua yang sudah selama ini. Enggak, Aris, jujur ya gini. Apa itu? Kesuksesan kita ini tidak luput dari orang lain. Ya betul. Apa yang mau disampaikan kira-kira? Kalau disampaikannya. Ucapan apa yang mau disampaikan? Kalau aku terima kasih banyak-banyak kepada semua teman-teman, customer terutama yang sudah selalu belanja di Toteles. Terima kasih banyak supportnya hingga sampai sekarang. Ada yang dari dulu pertama buka sampai sekarang masih belanja. Terima kasih banyak buat customer baru. Terus terima kasih buat sahabat semua teman-teman Aris sesama wirausaha yang sudah kasih masukan, kasih kritik, kadang-kadang kasih apa lagi? Kasih duit. Aris, 5 tahun ya. 5 tahun pasti ya nggak seinstan itulah ya kan? Dari 5 tahun pasti mengalami masa-masa yang kritis. Iya pernah lah di titik nadir.
Itu seperti apa? Ini diceritain di sini. Ya nggak apa-apa, kita supaya jadi kita benar-benar inspirasi. Oh gitu. Tidak hanya menceritakan kesuksesan kesuksesannya, tapi juga menceritakan bagaimana perjalanan usahanya gitu. Oke. Jadi pernah sih waktu tahun 2017 ya. 2017 ke yang udah jalan ini ya, yang udah jalan 2017 ke 2018 itu masa terpuruk Aris. Sampai punya utang mau ratusan juta. Masya Allah. Nah, di waktu masih muda itu karena mungkin kesalahan Aris dalam bisnis gitu, karena mungkin belum banyak ilmunya, belum tahu tentang ilmu tentang bisnis. Terus terlalu muda, masih ambisius banget, jadi belum tahu lah gitu. Makanya kalau waktu itu siapa yang menguatkan kok sampai berapa lama jenjang Aris terpuruk itu terus mulai bangkit lagi itu siapa? Banyak teman-teman lah, pastinya sahabat semua yang di semuanya. Banyak sih. Jadi dulu waktu itu tuh sampai 1 tahun itu kan harus sembunyi tuh, ngumpet ya istilahnya. Bukan karena apa-apa ya kan? Karena memang introspeksi ya kan? Introspeksi bukan karena lari dari hari karena bayar utang. Enggak ya. Enggak. Introspeksi lah. Memang bayar utang sih, Cak. Iya. Jadi setahun itu agak tarik diri gitu. Tapi sambil jualan sih. Jualan online gitu. Sambil ngelunasi utang. Alhamdulillah selama 1 tahun lunas. Selesai. Alhamdulillah. Dengan kondisi di Batam tuh saya sendirian ya. Jadi waktu itu saya numpang sama Bude waktu itu. Bude ya, dan itu baru kenal di Batam. Nah selama 1 tahun nggak sampai 1 tahun sih mungkin. Di rumah Bude itu. Alhamdulillah ada orang baik sih. Ditumpangin, saya makan di situ, tidurnya di situ, saya jualan nggak ada diusik-usik. Jadi saya dikasih makan, saya dikasih tempat tidur, tapi hasil jualan nggak dikasih. Karena Bude tahu harus yang penting bayar utang aja dulu, dilunasin gitu. Tapi alhamdulillah 1 tahun bersih kita lunas semua, alhamdulillah. Terus ya adalah pasti kebaikan Bude itu. Apa yang mau disampaikan sama Bude? Mungkin Bude melihat Bude, channel ini. Iya mungkin. Budenya di Lampung sekarang, udah nggak di Batam lagi. Di sini lagi. Iya, terima kasih banyak buat Bude yang sudah bantu Aris. Akan ingat terus ya, itu pasti ingat tuh. Dan masih komunikasi? Alhamdulillah. Setiap lebaran, setiap momen-momen, insya Allah selalu telepon Bude. Terima kasih Bude sudah bantu Aris. Dan Aris sekarang udah luar biasa Bude. Terima kasih banyak, berkat mungkin doa Bude juga. Ya, aku juga selalu mendoakan Bude, doakan orang tua, doakan orang-orang semuanya lah, orang-orang yang sudah baik Aris, ya? sama Aris. Banyak sebenarnya Pak Pres, banyak banget yang baik sama Aris. Ketika Aris lagi ini tiba-tiba tuh kayak ada orang yang bantu gitu. Kasih duit. Serius. Jadi aku tuh kayak kalau sekarang dapat masalah tuh kayak slow aja. Slow ya, kayak udah. Dulu udah dilaluin kok kan gitu ya. Biasa aja sih. Nanti ada aja kok orang yang baik gitu, biasanya kayak gitu. Yang penting kita tuh ikhlas menjalaninya, terus bersyukur, alhamdulillah gitu. Terus ingat kembali ke tujuan awal. Apa sih gitu. Kenapa berbisnis itu? Kenapa ya milih untuk berjualan itu, tujuannya apa gitu tadi. Oke, sahabat ngopi, demikian ngobrol atau ngopi pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi sahabat ngopi semuanya. Amin. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang, like dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi. Salam ngopi gini ya. Iya. Dadah. Terima kasih.